Kemudian apa? Khusyuk dalam bacaan. Khusyuk dalam bacaan yaitu husnul apa? Husnul qiraah. Husnul qiraah. Salat itu usahakan bacaannya yang baik, yang benar ya. Kalau membaca, karena itu bahasa Arab ya, bahasa Al-Qur'an ya, bahasa Arab itu kita harus paham juga ya. Kita harus ngerti piye carane maca doa itu yang baik, yang benar gitu. Membaca Fatihah yang benar itu yang bagaimana ya. Tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya kita upayakan, apalagi kalau kita menjadi imam. Jajal kalau jadi imam, kemudian qiraahnya itu, bacaan sholatnya itu enggak karuan-karuan, kan mengganggu juga kekhusyuan dari sholat, mengganggu kekhusyuan sholatnya makmumnya juga ya. Ini penting diperhatikan. Jadi ada khusyuk dalam apa? Bacaan. Usahakan bacaannya yang baik, sekaligus ngerti maknanya yang dibaca. Ya juz 30 ya oleh apa-apa ya toh. Mulai dari Qul a'udzu birabbin nas ya sampai surat An-Naba ya tuh diapalno. Tapi nek kalian paham maknanya, kan kebanyakan juz 30 itu mengenai apa? Cerita apa itu juz 30 itu? Surat-surat pendek-pendek itu kebanyakan cerita apa? Iya, cerita peristiwa dahsyat pada hari kiamat kan ya gitu. Kebanyakan cerita tentang kedahsyatan hari kiamat itu memang juga bagus untuk mengingatkan kita bahwa nanti kita ada hari kiamat, ada pertanggungjawaban amal kita. Tapi ya tidak harus itu terus gitu. Kalau kita tahu maknanya itu enak sekali. Yang terakhir adalah apa? Khusyuk dalam gerakan. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah memberikan tuntunan, ajaran bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat, mulai takbiratul ihram hingga salam. Itu ada tuntunannya, ada rukunnya kan, ada rukunnya. Dan salah satu ini rukun yang penting tapi sering dilupakan, sering lalai ya, adalah apa? Tumak ninah. Ini yang sering dilalaikan. Nek Fatihah insya Allah gak lali lah gitu ya. Insya Allah Fatihah gak lali. Rukuk, sujud, lungguh insya Allah gak lali. Sing lali paling-paling jumlah rakaatnya ya. Gimana wis pira rakaat ya kok lali gitu ya. Itu bingung gitu ya. Nah, tapi kalau tumak ninah ini sering lupa ini. Kesusu syarat cepet-cepetan gitu. Cepet-cepetan. Ngatek gak sempat ambekan, gak sempat maca bacaan itu, gak sempat selesai ya. Nek sujud koyo pitik notol jagung. Lihat pitik notol jagung ya. Tul gitu. Nah, nek pitik notol jagung kena jagungnya masa muni tok gitu. Jajal nek sujud saking cepete gitu ya. Kuatir nek bathoke ketatap lantai loro, kadang-kadang sujudnya ya gak sampai, bathoke gak sampai nemplek sajadah saking cepete. Bagaimana bisa khusyuk gitu. Nek sujudnya kaya pitik notol jagung. Seperti itu ya. Maka untuk membangun kekhusyuan, gerakan ini perlu diperhatikan. Ya, memahami makna gerakan itu juga perlu. Tumak ninah itu sangat penting. Apa itu tumak ninah? Ada yang tahu? Apa tumak ninah? Iya, tumak ninah itu berhenti sejenak, tenang gitu. Apa yang dilakukan ketika tumak ninah itu dalam hati? Ada tiga hal. Ini yang penting ya. Ada 3 hal yang perlu terus dijaga, dan itu kita ingatkan ketika kita sedang tumak ninah. Ketika duduk tumak ninah, ketika sujud tumak ninah, rukuk tumak ninah ya. Tumak ninah terus itu maksudnya apa? Di samping berhenti tenang sejenak juga kita isi itu dengan 3 hal. Pertama sadar, kedua pasrah, ketiga ketersambungan, koneksitas kita. Kan orang sholat itu sering lepas sambungan, lali gimana aku sholat lali nih sholat gitu ya. Itu perlu ketika tumak ninah ini disambung lagi, diingatkan, kesadarannya dikembalikan, kepasrahannya dikembalikan, kemudian ketersambungan koneksitasnya dengan Allah disambung lagi. Kalau lupa itu gunanya tumak ninah.
Jadi kalau tidak tumanina gimana bisa nyambung, gimana bisa sadar? Lali ya lali terus bablas sampai dipijem salam. Paham ya? Saya kira habis waktunya ini ya. Jadi ini yang penting anak-anakku, ini ilmu dan ini harus dipelajari dan dilatih. Ora iso khusuk kok ujuk-ujuk langsung iso khusuk gak iso. Itu perlu proses dan prosesnya mungkin sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai akhir hayatnya gitu ya. Yang penting apa? Yang penting itu pertama kesungguhan gitu. Kedisiplinan, kesinambungan, pokoknya terus-menerus berusaha supaya menjadi lebih baik. Baik, saya kira ini anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Sebetulnya masalah materinya itu sangat bagus dan cakupannya sangat luas ya. Tapi mohon maaf karena kita dibatasi waktu ya, sehingga saya tidak mungkin bisa menjelaskan secara lebih panjang, secara lebih lebar ya. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan, kalau kita ada kesempatan kita bisa mengupas lebih dalam lagi tentang kaifiyah sholat khusyuk ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.